Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Juni Difayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 4 subtema 3 dari tema 4. Pada pembelajaran ini kita akan membahas 3 materi dari 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang materi pertama adalah tradisi berpantun. Nah, tradisi berpantun itu materi yang terdapat pada muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Materi kedua adalah interaksi manusia. Nah, interaksi manusia ini terdapat full pada muatan IPS KD.2 dan 4.2. Dan yang terakhir adalah materinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, materi ini terdapat pada muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Oleh karena itu, simak, cermati video ini baik-baik dalam pembahasannya ya, agar kamu dapat bertambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Namun sebelum membahas materi-materi tersebut, silakan untuk kamu yang sedang menonton video ini untuk mempersiapkan alat tulis yang kamu butuhkan, seperti buku tulis dan pulpen yang akan kamu gunakan. Gunanya untuk ketika video ini sedang berjalan, kamu dapat mencatat hal-hal penting yang ada pada video ini. Sehingga nanti ketika kamu menemukan soal latihan, kamu dapat menjawab soal-soal latihan tersebut dengan cepat dan mudahnya. Yuk, simak videonya baik-baik. Kita bahas materinya tersebut. Materi pertama adalah tradisi berpantun. Terdapat pada muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Nah, tradisi berpantun di masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Jadi ini adalah tradisi berpantun yang dikenal atau biasanya di wilayah DKI Jakarta, khususnya lagi warga DKI atau masyarakat Betawi. Nah, tradisi berpantun dalam upacara pernikahan menggunakan adat Betawi. Namanya juga adat Betawi, maka dia ada tradisi namanya palang pintu. Walaupun sekarang sudah sedikit ya, sudah jarang kita temui ketika berpantun. Nah, karena tidak menggunakan acara Betawi. Tapi kalau menggunakan tradisi Betawi, biasanya nanti akan ada palang pintunya. Ini adalah tradisi berpantun. Nah, dalam slide ini ada latihan 1, di mana latihan satunya ini adalah perintahnya. Tulislah sebuah pantun dalam tradisi di Indonesia, lalu tentukan jenisnya. Jadi kamu tugasnya pada slide ini, latihan pertama ini adalah 1. Tulis pantun dalam tradisi Indonesia. Pantun apapun yang kamu temui, silakan kamu tulis dan kamu tentukan jenisnya pantun apa. Misalkan kamu sudah menulis dan kamu menentukan jenis pantunnya, pantun anak-anak kah, anak muda kah, atau pantun orang tua. Jadi jenis pantun ada 3 ya, anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua. Jadi dari pantun yang selesai kamu kerjakan, selesai kamu tulis, kamu tentukan ini pantun apa. Pada latihan 1 tugasnya seperti tersebut. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Interaksi manusia dengan muatan ilmu pengetahuan sosial KD 3.2 dan 4.2. Interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Jadi interaksi itu bisa terjadi karena faktor-faktor berikut ini atau hal-hal berikut ini. Yang pertama, yang menyebabkan seseorang atau kelompoknya melakukan interaksi. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. SDA itu sumber daya alam ya, pada setiap daerah. Perbedaan sumber daya alam itu menyebabkan interaksi manusia cukup tinggi. Misalkan,
Kalau orang kampung bisa menghasilkan sayur mayur. Kalau orang Jakarta kan tidak bisa menghasilkan sayur mayur, maka terjadilah antara orang yang di desa, di kampung, melakukan interaksi dengan orang yang di kota. Orang di kota akan membeli sayur-sayuran, dan ini adalah salah satu bentuk interaksi karena perbedaan sumber daya alam. Yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis, yaitu perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan juga termasuk di dalamnya. Jadi semakin tingkat kesehatan kependudukannya tinggi, maka semakin sempurna daerahnya. Nggak ada lagi nanti istilah perbedaan, melainkan sama. Sama hal seperti orang yang di Jakarta sama orang yang di kampung. Kenapa orang di kampung banyak pergi ke Jakarta? Karena perbedaan kondisi demografis. Di Jakarta banyak lowongan pekerjaan, makanya orang-orang yang di kampung melakukan yang namanya perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk itu gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, karena perbedaan kondisi demografis tersebut, sehingga seseorang melakukan yang namanya interaksi. Begitu juga dengan kesehatan. Orang yang sakit di desa-desa pasti akan dirujuk ke rumah sakit yang besar. Nah, rumah sakit yang besar pun itu adanya di kota-kota yang sudah maju. Makanya terjadilah pun interaksi. Yang ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Nah, lancarnya mobilitas barang dan jasa itu biasanya dikendalakan oleh lancarnya jalanan. Semakin jalanannya lancar, bisa dilalui oleh mobil, oleh kendaraan, maka tidak ada lagi namanya kurang lancarnya, melainkan lancar. Nah, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa itu meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Ini juga menyebabkan kurang lancarnya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi terjadi interaksinya itu karena kurang lancarnya mobilitas. Sama hal yang di Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu kan dipisahkan oleh laut ya. Oleh karena itu, karena dipisahkan oleh laut dan setiap pulau menghasilkan yang berbeda-beda, maka dia melakukan yang namanya interaksi. Selain tiga hal tersebut, ternyata ada lagi nih interaksi manusia, faktor-faktornya atau yang menyebabkan faktor interaksi manusia. Yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah tersebut atau wilayah. Nah, konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada daerah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan nih. Ada yang timpang sehingga menimbulkan interaksi antar manusia. Nah, seperti hal yang tadi saya sudah contohkan ya. Di Jakarta, di kota-kota besar, banyak pabrik, banyak toko, sehingga membutuhkan ya banyak karyawan yang luar biasa banyak, sehingga orang-orang yang di kampung, di desa, karena terjadi konsentrasi ekonomi yang tidak merata, maka banyak orang yang datang ke Jakarta untuk apa? Untuk mencari pekerjaan, dari yang pekerjaannya tinggi sampai pekerjaannya menengah. Dari pembantu rumah tangga sampai menjadi direktur pun ada di DKI Jakarta. Karena konsentrasi kegiatan ekonominya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Harusnya sih merata, karena belum merata maka terjadilah interaksi manusianya. Yang kelima adalah alokasi dana pembangunan antar daerah. Nah, alokasi dana pembangunan daerah ditentukan oleh pemerintah daerahnya. Setiap daerah memiliki pendapatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin besar kotanya, semakin besar tingginya daerah tersebut. Maksud tingginya adalah kependudukannya dengan mobilitas tinggi, maka semakin besar pun daerah pendapatannya akan besar. Seperti halnya di DKI Jakarta. Ini memiliki pendapatan besar dari banyak alokasinya, sehingga
terjadilah interaksi dari antara satu dengan yang lainnya. Jadi alokasi dana itu tergantung dari pendapatan wilayahnya tertentu dalam mendapatkannya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat pada muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Nah, setiap warga, ini yang penting nih, setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut. Nah, di sini kan berarti dia mengikuti ya. Nah, si warga mengikuti acara tertentu yang ada di wilayahnya. Contohnya adalah mengemukakan pendapat adalah contoh hak. Ini ada contoh setiap warga ketika sedang berlangsung yang namanya musyawarah. Ini haknya adalah mengemukakan pendapat. Salah satu contoh hak yang dimiliki oleh sebagai warga masyarakat. Kemudian selain hak yang dia miliki atau dapatkan, ada juga hak-hak yang lain sebenarnya dalam haknya. Misalkan mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan, menikmati lingkungan bersih, dan lain-lain. Nah, di slide ini, selain hak, kita juga mendapatkan kewajiban yang harus kita lakukan. Yaitu kewajibannya apa? Nah, kalau di sini kerja bakti bersama-sama adalah contoh kewajiban yang ada pada lingkungan masyarakat. Selain itu pun ada, contohnya mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Karena menyangkut satu tadi ya, haknya mengemukakan pendapat, kedua kewajibannya adalah kerja bakti, contoh gampangnya ya. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab ketika dalam masyarakat adalah membuang sampah ke tempat sampah. Nah, jadi ketika kita mau membuang sampah, masukkanlah sampahnya ke tempat sampah, jangan dibuang secara sembarangan. Karena kalau kita membuang sampah secara sembarangan akan menimbulkan dampak yang nggak baik bagi diri kita sendiri. Satu, lingkungannya menjadi bau. Kedua, dapat berdampak kepada banjir. Dalam tanggung jawab, bentuk tanggung jawabnya pun ada di lingkungan masyarakat. Contoh ya, ikut tanggung jawab yang ada di masyarakat adalah mengikuti Siskamling. Kedua, mengikuti kerja bakti. Karena kita berada di lingkungan masyarakat, maka kita harus mengikuti yang namanya kerja bakti. Yang ketiga adalah membuang sampah di tempat sampah seperti yang ada pada slide atau monitor layar Anda. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban yang ada pada masyarakat. Latihan kedua. Nah, kalau tadi sudah ada latihan pertama, di sini ada latihan kedua. Di latihan kedua ini terdiri dari 3 soal ya, di mana dari setiap soalnya sudah saya jelaskan 1 sampai nomor 3. Silahkan disimak videonya lagi baik-baik dari awal hingga akhir. Tapi kalau kamu sudah mencatat video yang tadi saya utarakan, kamu bisa langsung menjawabnya dengan baik. Yang pertama soalnya tuliskan faktor yang mempengaruhi interaksi, jelas ada tadi dalam videonya. Yang kedua tuliskan tujuan manusia berinteraksi, juga ada. Yang ketiga tuliskan bentuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, pun ada di materi yang terakhir yang ketiga. Mudah-mudahan dari 3 soal berikut dari latihan 2 kamu bisa menjawabnya sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain. Demikianlah materi pembelajaran 4 subtema 3 dari tema 4 yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kamu, menambah wawasan kamu dalam pembelajaran 4 ini. Tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.